Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aditya Pratama dengan NRP 222327799. Saya dari kelas A semester 1 dari Prodi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dari STIA Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah saya tentang anatomi fisiologi muskuloskeletal yang dibimbing langsung oleh Bapak Didi Harto, Eskep, Nurse, MPD. Nah, langsung saja masuk ke materi. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo artinya otot, skeletal artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Nah, bagian-bagian sistem muskuloskeletal ada 8, yaitu yang pertama muskulo atau muscle atau otot, yang kedua skeletal atau skeleton atau tulang, yang ketiga sendi atau joint, yang keempat tendon, yang kelima ada ligamen, yang keenam bursai, 7 fascia, dan yang terakhir ada kartilago atau tulang rawan. Nah, yang pertama adalah tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium, kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yaitu yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh, jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan atau otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral atau kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Klasifikasi tulang. Yang pertama ada tulang panjang. Biasanya berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak atas atau bawah. Contohnya ada humerus, tibia, femur, ulna, dan metacarpals. Yang kedua ada tulang pendek, berbentuk kuboidal atau kubus. Contoh tulang pada pergelangan tangan atau carpals dan kaki atau tarsal. Yang ketiga adalah tulang pipi. Permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contohnya tulang karnial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang iga atau costa, dan tulang bahu atau scapula. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Bentuknya dan ukuran dan permukaannya bervariasi. Contohnya tulang belakang atau vertebra, scrum, temporal, sphenoid, nasal, maxilla, dan mandible. Yang kelima ada tulang sesamoid, merupakan tulang terkecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contoh tulang patella atau kap lutut. Bentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblas. Sel-sel kondroblas mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang yang pertama tulang rawan hyalin,
Matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastin. Serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga, fibrokartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Yang ketiga ada ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contoh, di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal. Ligamen pada daerah tertentu melekat pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Yang keempat ada fascia. Fascia adalah suatu permukaan jenis penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi dari fascia adalah sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antar otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ-organ lainnya. Yang kelima ada bursai. Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misal, antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursai dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinoval. Fungsi dari bursai yaitu sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lainnya saat bergerak. Yang keenam ada tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, dan lain-lain. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambung dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah. Yang ketujuh ada sendi atau join. Join atau sendi, tempat persambungan antara dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada sendi yang tidak dapat bergerak atau sinatros. Yang kedua ada sendi dengan sedikit pergerakan. Yang ketiga ada sendi yang mampu bergerak bebas. Yang terakhir kedelapan adalah otot atau muskulo atau muscle, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut, dan melakukan relaksasi atau mengendor. Pada saat berkontraksi, otot akan jauh lebih pendek dan sebaliknya. Saat relaksasi, otot akan memanjang. Fungsi otot adalah menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak, dan yang terakhir menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh.
Fungsi otot bergantung pada letak dan posisinya di dalam tubuh. Contohnya otot polos. Di saluran pencernaan berfungsi membantu perjalanan makanan. Yang kedua, otot polos dikandung kemih, bekerja menahan dan melepaskan urin. Yang ketiga, otot polos pada mata, berfungsi untuk mengubah ukuran iris dan mengubah bentuk lensa mata. Otot tersebar di seluruh tubuh melalui saluran pernapasan, rahim, kantung kemih, hingga saluran pencernaan. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Tidak seperti otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar, namun otot jantung bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Yang ketiga ada otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Ya, sekian terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadar presentasi dari saya banyak kurangnya, dan terima kasih.